tahu ini anaknya kemarin udah sembuh belum? Sudah pulang. Sudah, Pak. Cuma saya belum balas. Belum nongol. Orang baru ditonton. Oke. Baru ditonton sama si Ruben. Kameranya lebih bagus loh. Lebih jelas. Pak. Iya. Cuma masalah telepon aja sih. Kabut ya? Bukan masalah cabut kartu. Ini berarti harus satu lagi HP-nya. Begitu ibu langsung melotot. Apa? Ya lu kalau pergi ya. Bisa sama-sama dikunciin juga. Semua kunci. Bisa keluar tanduk lagi. Aku satu belum. Jadi masalah. Kita lagi nunggu di satu. Ada. Lantai satu. Nanti bagian HP-nya kesulitan. Jadi nak. Ya, salam Bapak Ibu, shalom. Yang sudah bergabung di live DMK pagi hari ini, shalom. Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua? Yang lama-lama belum masuk ya. Jadi kita baca dulu deh ya. Sekarang di Roma 7 kan ya? 6 Jumat. Oke. Silahkan. Ada 25. Pembacaan kita di Roma 7 perikopnya arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu,
dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Selanjutnya perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Amin. Ya, shalom. Ya, Tari, shalom Tar. Shalom Bu Susilawati. Oke, shalom Bu Susi. Shalom. Oke, baik, yang lain semua Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang sudah bergabung. Shalom. Dan mari kita akan memuji-muji Tuhan dengan semangat, dengan kekuatan kita, dan kita percaya ketika kita memuji-muji dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudaraku yang baru bergabung di DMK ini bisa menuliskan permohonan doanya. Nanti pada sesi doa kami akan mendoakan, dan kiranya mujizat terjadi atas setiap doa-doa kita ya. Baik, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Peri Kartono. Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan pagi hari ini yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya pagi hari ini semua yang bergabung dalam live pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Amin. Allah itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih
kasih setianya tak pernah berubah, lurus jalan dan salahnya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus pun luar biasa.
biasa. Haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa. Amin, amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita datang ke dalam bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Bersyukur dengannya dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya. Selamat pagi, Shirley, Banis, Shirley, shalom. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Wow, shalom, selamat bergabung. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Bersyukur bersama dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya dan bersorak-sorak. Haleluya. Dan bersorak-sorak. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih Sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Ya, salam Bu Lucia. Maaf saya jarang ikut. Oh, sedang sakit ya. Baik.
Kita doakan juga ya Bu Lucia. Baik, tetap semangat. Haleluya. Silakan Fer. Yes, kita mau lanjut lagi. Salam Sukacita juga. bagi Tuhan. Ada Sondang ya. Tadi ada Bu Sondang Siagian, ini ada Sondang. Shalom Sondang. Shalom. Yes, kita percaya kita punya Allah yang begitu hebat, dahsyat. Amin. Haleluya. Oh, Sondang Buta Julu ya. Oke. Kuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berkuasa di bumi, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Anita Supriyanto. Shalom. namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Edwin Situmorang. Shalom. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa Sinta. Shalom. Dr. Gigi ya. Shalom. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Lisita. Shalom. Unel Sene. Shalom. Shalom. Lisinta, Shalom. ada salam dari Bapak Ferry. Shalom. Lisinta, Ya. salam. Shalom. Kalau mami Bangkit serukan nama Yesus. Kita mau bersorak kembali buat Yes. Tuhan. Haleluya. Bangkit serukan. Maju nyatakan kuasa-Nya.
benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terkenal. Oke. Baik Bu Sondang. Nama Yesus. Kalau Washington apakah sudah lebih membaik Bu Sondang-nya? Ya. Nama Yesus menara yang kuat. Oke, Sultan Huta Julu. Keluarkan tetap dulu ke Bapak. Oke, siap. Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus Sekali lagi katakan dengan iman, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sadar ya? Oh, baik. Haleluya. Shalom Heni Wijaya. Shalom. Mari, shalom Kak. Shalom Henny. Ya, ini ada lagu Api Kemuliaan. Api kemuliaannya gitu ya. Baik. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, bisa disiapkan nanti. Biar pagi hari ini api tercurah bagi kita semua. Amin. Api kemuliaan Tuhan. Yes. Dengarkanlah suara api ini memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara
ginting. Shalom. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya Luar biasa. ada satu terobosan di hati setiap kita lewat puji-pujian ini, berlimpah sukacita surgawi yang menjadi kekuatan buat kita. Katakan amin, saudaraku ya. Nah, baik, mari kita akan masuk lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Salam Bulince, Musiska, Catur, PYP. Kekuatanku Hanya dalam hari Guru Mandalahi, shalom. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari yang bisa angkat pujian ini, katakan kembali. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah Dalam kudus hadirat, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami membawakan Ibu Lucia dalam kelemahan tubuhnya, sakit yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan, kami memohon kepadamu pagi hari ini, biarlah saat ini Tuhan menjamah Ibu Lucia
Tuhan mengurapi Ibu Lucia. Tuhan memberi kekuatan buat Ibu Lucia. Biar terjadi mujizat kesembuhan buat Ibu Lucia pagi ini. Sakit di dalam tubuhnya hilang dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, untuk program kehamilan yang sedang direncanakan, biar semua berjalan lancar. Berkati suami, berkati keluarga, berkati orang tua dari Ibu Lucia. Kasih-Mu mengalir buat Ibu Lucia. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi buat Ibu Lucia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Kimi yang sedang ulangan. Urapi Kimi, urapi Kimi. Beri kecerdasan, ketangkasan, kepintaran, ketenangan dalam nama Yesus. Dan Kimi mampu menyelesaikan ulangan hari ini dalam nama Yesus. Kami juga membawa hamba-Mu, anak-Mu, Ibu Sondang Siagian. Urapi Ibu Sondang pagi ini. Urapi Ibu Sondang, urapi dia. Turun urapan Tuhan atasmu. Turun kasih sayang Tuhan atas Ibu Sondang Siagian. Turun cinta Tuhan buat Ibu Sondang. Oh, terima, ada kuasa yang mengalir sekarang. Terima. Tuhan jawab Sondang. Pulihkan seluruh hidupnya. Pulihkan seluruh hidupnya. Hatinya, tubuhnya, sakit di dalam pinggangnya, saraf kejepitnya sembuh. Mujizat terjadi pagi ini Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, balur, bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit. Irrenewe hanalah syakatapan. Beribu Sondang kekuatan. Beribu Sondang kekuatan ya Tuhan. Juga anaknya Yosua, Engkau berkati, Engkau urapi. Juga Miranda, Engkau urapi, Engkau berkati. Juga keponakannya Washington Siagian. Engkau punya rencana buat Washington Siagian. Sampai hari ini dia belum sadar-sadar. Tuhan, jamah Washington. Jamah Washington ya Tuhan, jamah Washington. Kami memohon kasih Tuhan buat Washington. Kami memohon kemurahan Tuhan buat Washington. Oh, mujizat-Mu Tuhan buat Washington. Mujizat terjadi buat Washington dalam nama Yesus. Berkati juga Kevin, anak dari Bu Hedi Wijaya. Biar Tuhan terus sempurnakan kesehatan Kevin dalam nama Yesus. Berkati Nando dalam pekerjaannya Tuhan. Beri hikmat, wahyu, kepintaran, kecerdasan. Berkati Nando, Tari, berkati Ryan, berkati Reisa dalam nama Yesus. Urapi Nando dengan otoritas, kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Sondang Siagian, buat Sondang Hutajulu. Tuhan, kami bawakan anakmu Sondang Hutajulu dalam kasih Tuhan pagi ini.
Apa yang dirindukan seorang Huta Julu tergenapi, tidak lewat tahun ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi bagiku, pemulihan terjadi di sini. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima pemulihan dengan imanmu. Terima kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, terima kesembuhan. Bu Margareta Manein, terima kesembuhan. Bu Margareta Manein, terima kesembuhan. Terima. Lambungmu saraf kejepit, sembuh. Margareta sembuh. Antoni angkat tanganmu. Segala sakit penyakit dicabut. Kuasa-kuasa kegelapan putuskan dari hidupmu. Kakimu sembuh, kakimu sehat. Oh, roh apapun yang mengikat Antoni, bebas, lepas. Bebas, lepas. Bebas, lepas. Raba. Oh, haleluya. Antoni, lepas. Mengalami terobosan. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Ibu Ocha, mujizat terjadi atasmu. Ibu Ocha, mujizat terjadi. Dana yang engkau butuhkan diberikan Tuhan dengan cara yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur ditanggang, Tuhan mengurapi engkau. Rumah tanggamu diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu diberkati, hidupmu diberkati, terjadi pemulihan. Mazmur Sitanggang diurapi Tuhan. Tuhan memberi mujizat bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati Bu Sri Mulyani, tanah yang ingin dijual, kami berdoa oleh anugerah Tuhan laku terjual dengan cepat, dengan harga yang baik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus.
berkati Tuhan, berkati Musri, berkati Musri, berkati Maret, berkati Ibu Maret untuk keuangan mereka. Urapi akun Maret, urapi Ibu Maret dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mengalir, pemulihan keuangan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tempat usaha Bu Mazmur Sitanggang, diurapi Tuhan. Kuasa Tuhan turun menaungi dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan dihalau dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan dihalau dan tempat usaha ini diberkati berlimpah-limpah, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Tuhan, urapi anak-anak kami ini, biar hatinya mengalami damai, mengalami cinta kasih Tuhan. Stephen Elhan diurapi, hatinya mengasihi Tuhan Yesus. Juga untuk perpanjangan kontrak kerja tanggal 13 bulan Maret ini, biarlah oleh anugerah Tuhan hamba-Mu Boru Mandalahi tetap mengalami penyambungan kontrak. Kami berkata dalam nama Yesus, itu terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat ladies ya Tuhan, biarlah ladies mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biar kasih sayang-Mu mengalir buat ladies ya Tuhan. Turun buat ladies, pulihkan hatinya, biar kebenaran-Mu muncul di hidup ladies. Urapi hatinya yang gelap, urapi pikirannya, kuasai Roh Kudus. Kami putuskan setiap kuasa apapun yang mengikat dia, roh perzinahan, roh kenajisan diputuskan, kutuk diputuskan dalam nama Yesus. Ladies mengalami pembebasan, ladies mengalami terobosan, dan Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik, pekerjaan buat ladies dalam nama Yesus. Jalan bagiku, kau pembuat Siswati 952 yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan, Kami berdoa ya Tuhan untuk suami dari Ibu Siswati ya Tuhan Yesus, Sispar Simon ya Tuhan. Saat ini badannya Tuhan Yesus kondisinya sedang dalam keadaan lemas ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah tubuhnya, Engkau kembalikan kekuatannya dalam nama Yesus. Bapak Sispar Simon disembuhkan Tuhan
Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan atas suami dari Ibu Siswati 9052 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak siswa disembuhkan Tuhan, mujizat dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami terus berdoa ya Tuhan untuk anakmu Yuswanathan ya Tuhan. Saat ini Tuhan biarlah kiranya Engkau menjamah usahanya, memberkati usahanya, toko yang dia buka dalam nama Yesus. Saat ini terjadi mujizat, tokonya ramai dibeli, dan semua diberkati Tuhan. Apa yang dijualnya hari ini Tuhan terjual dengan banyak, dan biarlah Engkau memulihkan ekonominya ya Tuhan. Segala hal-hal yang buruk, berkat-berkat-Mu atas tokonya, kami perkatakan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuka dalam nama Yesus. Ibu Swanathan diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, dan semuanya Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh Ibu Swanathan saat ini, biarlah kiranya Kau menjawabnya dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau membuka jalan bagi Ibu Swanathan. Ekonominya diberkati, usahanya diberkati, keuangannya diberkati dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kami berdoa ya Tuhan Mustahil. untuk Ibu Tari, kokoknya ya Tuhan. Biar hari ini ada penjualan untuk rumahnya ya Tuhan. Ya Kami Tuhan. percaya Tuhan Yesus, kami percaya ada mujizat Ya, yang dinyatakan ya. saat Rumah ini. ini terjual Rumahnya terjual dengan harga yang baik. yang baik daripada-Mu ya Dalam Tuhan. nama Yesus. Harga yang sesuai dengan Dalam keluarga, nama dan Yesus. dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini ya Tuhan Yesus. Amin. Rumah terjual, dan kami Dalam percaya nama Tuhan Yesus, Yesus. mujizat-Mu terjadi ya Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu pegang hidup Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Nela Sen. bagiku. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memulihkan kehidupan dari Nela Sen, dan kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi atas sakit penyakit yang dialami, dan biarlah Tuhan mujizat-Mu pagi hari ini dinyatakan Tuhan, kuasa-Mu terjadi ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah Ibu Nela Sen dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun ya Tuhan Yesus yang sedang dialami, kami percaya Tuhan Engkau membuka jalan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu terjadi atas Ibu Nela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat sejati. Kami berdoa ya Tuhan untuk akun Lope-Lope dari Singapura Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami, turunlah berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan terjadi mujizat, dan Amin. biarlah terobosan-terobosan yang baru terjadi Amin. dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukannya ya Tuhan. Yes. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu dinyatakan atas akun Lope-Lope dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk akun Delvi, berdoa untuk suaminya Gian Tuhan, Gian Damar. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang akan membukakan jalan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh akun Delpi ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menolong suaminya ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang dihadapi, Tuhan membuka jalan. Mujizat dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, dan terjadi terobosan-terobosan yang baru dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Juga hambamu Pak Nelson, Tuhan jamah, Tuhan urapi, pulihkan kehidupan mereka, Amin. Dalam jauhkan nama dari segala Yesus. sakit penyakit. Tuhan mencurahkan keajaiban, berkat khusus buat Nelson dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan mengurapi engkau dengan urapan khusus. Amin. Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pakai. Lakukan apa yang terus engkau lakukan untuk kebaikan. Tuhan memakai hidup, Tuhan membukakan bagimu sesuatu lewat DMK ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan untuk Bu Siswati, air yang dia pegang sesuai dengan imannya, Tuhan mengurapi air ini untuk dipakai dalam nama Yesus. Dan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Amin. dalam nama Yesus diurapi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga hambamu Bu Les dari Sarawak, gereja tempat ibadah di Sipki Basranau, Tuhan campur tangan, Tuhan mengurapi, memberkati, dan memakai gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan, menjagai, melindunginya di dalam nama Yesus. Bahkan hambamu Bu Les FG diurapi Tuhan, kehadirannya di tengah-tengah kami pagi hari ini, biarlah terimpartasi sesuatu bagi hidupnya. Amin. Tuhan memberi dia sesuatu lewat live DMK ini. Dan ada rasa khusus yang Tuhan berikan bagimu. Diberkatilah hatimu, diberkatilah hidupmu. Tuhan, kami berdoa buat Bu Lili, pulihkan hubungannya dengan Bu Yani. Tuhan tolong, Tuhan urapi Bu Lili, Tuhan urapi Bu Yani, dan juga ponakan Tuhan, kami berdoa Tuhan urapi mereka, pulihkan mereka semua. Apapun akar persoalan permasalahan, damai Tuhan, sukacita Tuhan memberi jalan keluar. Amin. Dengan kasih, dengan cinta, segala akar persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Bu Anita Supriyanto, Pak Yanto, Andreas, Rahel, Yora, Amin. Niko, Gio. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Bu Inike Setiawan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bu Susila Lawati, Tuhan urapi. Levi, Tuhan urapi. Juga hambamu Randy, Tuhan urapi kakinya, berkati kakinya, jamah kakinya. Dalam nama Amin. Yesus. Tulang yang patah dipulihkan, disambung dalam nama Yesus. Dan Randy terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bu Neti, Tuhan urapi. Bu Yani Setiawati, Bu Debbie Collection, engkau urapi, engkau berkati. Ki Soi Ming, engkau urapi, engkau berkati. Rak Bonekaku, akun Rak Bonekaku, engkau urapi, engkau berkati. Foni, engkau urapi, engkau berkati. Keluarga Cemara, engkau urapi, engkau berkati. User 8185, engkau berkati. Ivan Endapit, engkau urapi. Edward PA, engkau urapi, engkau berkati. Memporok, engkau urapi, engkau berkati. Esther Dumaria, engkau urapi, engkau berkati. Yusliha Panggabean, engkau urapi, engkau berkati. Amelia Sinta, engkau urapi, engkau berkati. Sarina, engkau urapi, engkau berkati. Dan semua Heni, engkau urapi, engkau berkati. Semua yang ada di live ini diurapi, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya lebih dari yang kami doakan telah dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sukacita. Kau Yesus, sukacitaku. Haleluya. Silakan Tuhan. Bu Sondang Siagian, kita percaya Tuhan punya rencana buat Washington ya Bu ya. Terus akan kami bawa dalam doa. Kau Yesus, sukacitaku.
rasa tunduk atas namamu di dalam hidupku. Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, kemuliaan-Mu melingkupiku. Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, yang semua bersorak memuji-Mu. Yesus, kasih-Mu nyata, kemuliaan-Mu melingkupiku. Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, dan semua bersorak memuji-Mu. Haleluya, biar kita semua bersorak memuji Tuhan pagi hari ini. Katakan haleluya. Kau Yesus, sukacitaku. Bersorak selalu selangkahku. Kau Yesus, Tuhan Allah yang dahsyat dan berkuasa, segala kuasa tunduk atas namamu, kau segalanya di dalam hidupku. Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, kemuliaan-Mu melingkupiku. Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, dan semua bersorak memuji-Mu. Yesus, namamu ajaib, Yesus, namamu ajaib, Yesus, kasih-Mu nyata, kemuliaan-Mu melingkupiku. Yesus, namamu ajaib, Shalom. Yesus, kasih-Mu nyata, dan semua bersorak memuji-Mu. Dan semua bersorak memuji-Mu. Dan semua bersorak memuji-Mu. Shalom, Manfaat Kilaba. Kasih setiamu. Haleluya. Setiamu nyata dalamku, Kau pegang hidup ini dalam tangan-Mu. Cinta dan karya-Mu nyata di dalam hidupku. Kau tebus dosaku, Yesus, Kau juru selamatku. Harapanku di dalam-Mu, Oh ya, puji hanya Tuhan. Kau Yesus Tuhanku. Percaya Tuhan berdalam-Mu, Kaulah perlindunganku.
nih. Nyata di dalam hidupku, kau tebus dosaku, Yesus kau juru selamatku. Harapanku hilang, hanya kau Yesus Tuhanku. Percaya aman dalamku, harapanku hilang, hanya kau Yesus Tuhanku. Percaya aman dalammu, kaulah perlindungan. Haleluya, haleluya. Baik. Tetap semangat ya. Dalam perjalanan hidup ya memang banyak lika-liku ya. Tapi di balik semua itu kita percaya Tuhan campur tangan bagi setiap orang yang terus mencari Dia. Dia sebenarnya ada bersama kita. Jadi kalau sampai hari ini mungkin apa yang kita doakan belum terjadi, tetap bersabar, tetap berpengharapan ya Bapak Ibu. Nah, hari ini bacaan kita ada di Roma pasal yang ke-7. Ada 23 ayat. Dari perikop pertama ada arti hukum Taurat sedang dibahas di situ. Lalu yang kedua ada perikop tentang perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya. Memang ayat ini tidak mudah untuk dimengerti. Perlu pewahyuan. Nah, coba kita lihat sebentar yang di ayat 19 20. Oh, dari 18 ya, biar lebih lengkap. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, ini benar ya. Kita amenkan. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik apa yang baik. Di ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saya yakin Bapak Ibu, setiap orang yang berniat hidup benar pasti mengalami ini. Ya, pasti. Bu Marta, jaringan aku susah tiap pagi mau buka, putus-putus jaringan. Oh, oke. Kalau di kami sih rasanya baik ini Bu ya. WiFi di sini sepertinya sih bagus nih.
karena kami memakai beberapa alat, semua lancar. Mungkin bisa dicek dulu ya, Bu Margarita. Nah, jadi yang kuingini yang baik, yang kulakukan yang jahat. Kira-kira begitu nih Bapak Ibu. Nah, setiap orang yang ingin lebih lagi mengenal Tuhan pasti akan mengalami ini Bapak Ibu, pasti. Kecuali orang yang hidupnya lost aja, nggak punya keinginan benar, ya nggak sadar dia mengalami ini. Tapi kita yang selalu ingin lebih lagi di dalam Tuhan mengalami ini, termasuk saya. Jadi memang ada orang bertanya kritis begini. Kan ketika kita percaya Kristus, segala kuasa, kutuk dosa apapun kan diputus. Yes, katakan amin, saudaraku ya. Iya, kita percaya itu. Nah, saya coba di waktu yang singkat ini memberi pengertian sedikit ya. Nah, dulu saya bingung juga nih dulu, tapi sekarang saya udah ngerti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca ini penuh, ya pelan-pelan terus berulang, nanti Bapak Ibu akan tahu. Kok aku ingin, tapi kulakukan berbeda. Nah, sederhananya saya membuat seperti ini. Kita ini 3 unsur. Unsur roh, unsur jiwa, unsur tubuh. Unsur roh, waktu kuasa Kristus masuk di hidup kita, unsur roh ini diputus. Kuasa kutuk, kuasa jahat itu putus sebenarnya. Tapi sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja, dari kita lahir, kuasa dosa itu sudah ada. Bukan hanya di bagian roh, tapi selama kita hidup, kuasa dosa yang tadinya warisan dari Adam, kita tidak berbuat, tapi kita berdosa. Itulah warisan dari darah, roh. Tapi begitu kita bertumbuh menjadi manusia dewasa, maka pengaruh dari yang namanya dosa warisan ini mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tubuh, maka muncullah namanya dosa perbuatan. Kita berbuat, kadang kita sadar kita melakukannya. Bahkan waktu dosa itu terasa enak, kita terus-menerus mengulanginya. Bayangkan sebelum kita menerima Yesus, kita melakukan ini detik demi detik, hari demi hari. Inilah yang bertumbuh, berbuah, berakar ke dalam jiwa. Dan terus-menerus di dalam jiwa, inilah terus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan lama-lama upah dosa itu kan bisa kita rasa lewat sakit penyakit, lewat A, lewat B, lewat C, Bapak Ibu. Nah, waktu Yesus masuk dalam hidup kita, secara hukum roh semua itu udah putus. Tapi ada akar di jiwa, di tubuh. Dan ini harus dilawan. Ini bisa selesai dengan namanya proses. Ya, seperti diasah, seperti pikul salib. Nah, ini akan lepas. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, di dalam Tuhan, yang hukum roh inilah yang paling pengaruh ke sorga. Makanya di sini jelas, walaupun Rasul Paulus, walaupun di dalam tubuhku itu bertentangan, walaupun aku berbuat, dia bilang seperti itu ya, itu bukan aku lagi yang melakukannya. Karena secara roh, secara hati dia udah gak ingin. Tapi ada akarnya yang mungkin dari dulu bertumbuh ini seperti bergejolak. Rasul Paulus bilang itu bukan rencanaku. Dan Bapak Ibu, kalaupun itu terjadi,
itu tidak mengganggu keselamatan kita. Asal Bapak Ibu, kata kuncinya tadi, kita ini sudah pengen hidup benar. Itu. Jadi tidak menikmati lagi apa yang jahat yang kita lakukan. Ada orang melakukan yang jahat itu kan senang. Nah, kita nih kayak saya nih sekarang, saya mungkin pengen melakukan sesuatu yang baik. Tapi waktu fakta saya melakukan yang tidak baik, saya tidak senang. Saya menangis akan perbuatan saya ini. Saya menyesalinya di dalam kamar saya. Saya menyesalinya di dalam doaku. Tapi besok lakuin ada lagi. Besok ada lagi. Tapi saya sudah nggak menikmati perbuatan itu. Saya malah, kenapa ya Tuhan? Tolong aku. Kok aku lakukan lagi? Malah saya bersedih dengan perbuatan itu. Nah, waktu kita sudah ada di area ini, inilah yang Rasul Paulus bilang. Yang kuingini itu berbicara dia. Tapi yang dilakukan, dia bilang begini, itu bukan aku lagi yang melakukan, tapi kuasa dosa di dalam aku. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ini tidak berbahaya. Bapak Ibu jalani saja. Kalau masih banyak pertentangan di hati, terus aja lebih lagi mencari Tuhan. Ya, dan pada akhirnya nanti ya, saya percaya pelan-pelan akan terkikis seperti itu, ya. Nah, kira-kira memang ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Jadi ya kayak saya contoh Bapak Ibu ya. Saya ini terlahir dengan titisan. Dengan titisan. Titisan itu ya dari opung-opung kami. Nah, waktu saya bertobat, saya dibuka oleh Roh Kudus. Dan saya melihat di kaki saya ini ada kaki lagi. Dan rupanya kaki inilah yang menuntun saya tanpa saya sadari. Makanya zaman dulu waktu saya di jalanan, di dunia premanisme, nggak pernah bisa ditangkap polisi. Karena ada aja cara nanti saya pergi dari satu tempat sehingga teman-teman saya ditangkap, saya nggak ditangkap. Seperti itu. Tapi di sisi lain, dari kecil kaki saya ini selalu sakit. Kiri kanan, di area lutut. Dulu saya ingat waktu saya masih umur-umur 6 tahun, 7 tahun, kalau saya nggak dipijit-pijit, nggak bisa tidur. Zaman itu belum ada rematik untuk anak-anak. Jadi bingung ini sakit apa. Nah, rupanya setelah dewasa saya bertobat, rupanya waktu kaki yang lain itu menyarungi kaki saya seperti sepatu bot, itulah yang membuat efek sakit. Dan berlanjut lagi. Dengan adanya titisan ini, ilmu ini, berjalan waktu, keinginan saya mencari ilmu lebih kuat. Maka saya di mana-mana yang namanya ilmu-ilmu saya senang. Apalagi waktu saya di Batam, saya ketemu orang-orang Banten, ada guru-guru. Bahkan dari situ saya berangkat langsung ke Bantennya sendiri, Bapak Ibu bayangin itu. Ya, nyari ilmu-ilmu itu. Jadi saya seperti terbawa arus. Hati saya sih gak butuh-butuh amat, tapi badan itu seperti terbawa aja. Dan waktu saya bertobat ini telah dilepaskan. Tapi boleh jujur saya katakan, kadang-kadang efeknya masih ada. Ya, kadang-kadang rasa sakit itu juga masih ada. Karena dia sudah, ibarat kata dulunya sudah melukai gitu. Jadi dia tetap ada. Tapi secara rohani sudah dicabut Bapak Ibu. Jadi kuasa roh kaki itu sudah dicabut. Dengan darah Yesus sudah dicabut. Saya lihat dengan mata rohani saya waktu saya cabut kiri kanan. Karena Roh Kudus memberi saya kemampuan pada waktu itu. Nah, secara hukum rohani saya sudah tidak terikat.
Karena saya sudah menolak itu, sudah mencabut, saya didoain juga 1 tahun, 2 pelepasan, segala ilmu-ilmu itu keluar. Tapi ya itu tadi, ada namanya hukum itu tadi. Kadang-kadang efeknya dirasa sakit. Ya kadang-kadang pikiran juga suka ke bawah, apalagi zaman dulu suka ke bawah pengen kembali. Ya. Tapi memang mesti terus dilawan. Nah Bapak Ibu mungkin, saya mau ngomong begini. Bapak Ibu mungkin punya yang namanya dosa favorit. Coba telaah omongan saya ini. Bahkan saya mau katakan gini. Tiap orang punya yang namanya dosa favorit. Artinya dosa yang terus menerus paling banyak dilakukan berulang-ulang. Ya kalau ada bisa mungkin kasih jempol dan lain-lain. Nah saya tanya jujur, melawannya gampang nggak? Bapak Ibu sadar nggak? Ini salah tapi dilakuin. Ya, ada yang dosa favoritnya di mulut, ada yang dosa favoritnya di tangan, macam-macam Bapak Ibu. Ada mungkin dosa favoritnya darah tinggi, pokoknya dikit kesentuh emosi, ambek, begitu tuh. Dan itu akan muncul terus berulang-ulang. Bapak Ibu pun nanti kalau Bapak Ibu terus mencari Tuhan, Bapak Ibu nanti akan benci. Kok aku begini ya? Kok ini nggak boleh di aku nih? Kok jelek banget ini? Bapak Ibu tahu itu dosa favorit, tapi seakan-akan Bapak Ibu belum bisa melawannya. Nah dosa favorit ini berulang. Udah didoain terus. Nah inilah yang dibilang Rasul Paulus. Ada kuasa dosa di tubuh, bukan di roh. Di tubuh karena udah berbuah. Nah Bapak Ibu yang mungkin belum sepaham dengan saya ya nggak apa-apa dulu ya. Saya tidak membuka ruang diskusi karena memang ini nggak gampang. Tapi coba aja cek dulu baik-baik. Punya nggak dosa favorit? Nah dosa favorit itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu paling sering kita lakukan. Bapak Ibu udah doain tapi belum bisa berubah. Nanti selama kita hidup itu berproses. Tapi kalau engkau terus mencari Tuhan, dosa favorit tidak akan membawamu kepada kebinasaan. Tidak. Itu hanya akan membuatmu terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jatuh engkau bangkit lagi. Di situ nanti engkau tahu kasih karunia itu nggak terbatas. Ya. Harus berjuang melawannya. Karena di sini juga di perikopnya perjuangan hukum Taurat dan dosa. Kita juga harus berjuang melawannya. Walaupun itu masih ada, bukan berarti Yesus nggak berkuasa menghancurkan kutuk dan dosa. Ini perkaranya berbeda. Tujuan ini diizinkan supaya kita terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di sisi yang lain, Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanlah kuasa Allah itu nyata. Kalau kita nggak ngalami yang memberatkan hidup kita, kalau kita nggak ngalami gangguan, kalau kita nggak ngalami tekanan, kita nggak akan tahu Allah kita itu hebat, Bapak Ibu. Kalau semua udah dibereskan tuntas secara perbuatan dan lain, maka kita akan jadi robot-robot. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita melawan yang namanya hak bebas kita. Ya. Terus maju di dalam Tuhan. Amin. Wow. Yes, luar biasa. Yes, Tuhan Yesus. Ya, maju terus ya. Jadi kalau engkau masih punya dosa favorit, jangan lemah. Terus. Jangan takut menghampiri Tuhan. Karena kasih karunia-Nya tidak terbatas buat kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, mari mungkin sedikit saya tambahkan begini. Ini kan kalau bicara diri kita. Bagaimana kalau bicara anak? Ini kayak Bu Koni ya. Mungkin yang lain punya anak mungkin bandel, lain-lain ya. Nah, hal yang sama terjadi. Maka kalau menghadapinya jangan langsung dihakimi ya. Dipeluk aja anaknya, peluk. Tambah nakal, peluk lagi. Dengan kasih sayang, terus peluk, maka nanti Bapak Ibu akan ada sesuatu di hidup anak itu terjadi. Oke, Tuhan berkati. Mari angkat kedua tangan kita. Oh ya, Bu Rumandalai, ya. Ya, banyak dipeluk aja. Disayangi, nanti pelan-pelan dinasehati ya.
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, damai sejahtera sukacita dalam Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus nyata menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Baik, salam buat semua ya. Oke, terima kasih kehadiran Bapak Ibu buat kami, itulah yang terutama. Dan jangan bosan-bosan terus menuliskan permohonan doa. DMK ini ada untuk kita sama-sama mendoakan setiap pergumulan itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Silakan Koko Marcel. Ya, Tonensi, ya. Ya, tadi malam saya ada ambil sumpah ini, sumpah janji mahasiswa pukul 8 pagi, jadi nggak bisa live kemarin ya. Oke, Tuhan berkati ya.